Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kecepatan getaran, PG lambangnya, dari gerak atau getaran harmonis. Pada video sebelumnya kita sudah bahas simpangan getaran, lambangnya simpangan itu Y, A sub omega T. Sekarang simpangannya kita dapatkan dari proyeksi, sama dengan kondisi sekarang. Gerak atau getaran harmonis itu proyeksi gerak melingkar beraturan ke salah satu diameter lingkaran. Yang akan diambil nanti diameter vertikal juga. Kalau benda gerak melingkar, itu dia punya kecepatan melingkar atau kelajuan melingkar. Kecepatan melingkar atau kelajuan melingkar. Kelajuan melingkarnya konstan. Jadi kalau di sini panjangnya P segini, kali di sini juga panjangnya vektornya harus sama. Kecepatannya berubah karena arahnya sudah berubah. Jadi untuk gerak melingkar beraturan, kelajuan melingkarnya sama, arahnya berubah. Maka gerak melingkar beraturan itu kecepatannya berubah karena arahnya berubah walaupun nilainya kelajuannya tetap. Itu untuk benda gerak melingkar. Proyeksi dari gerak melingkar itu ke diameter lingkaran itu namanya kelajuan menggetar atau kecepatan getar. Jadi kecepatan getar itu PY, maka PY-nya proyeksi ini sama dengan yang materi sebelumnya, di video sebelumnya sudah diperlihatkan. Kalau di panjang garisnya L, proyeksinya ke sumbu Y, ya ambil garis tegak lurus ke sini, ambil garis tegak lurus ke sini. Inilah yang proyeksi dari L, garis L ini sama dengan utuh sebesar L juga. Jadi ini proyeksinya, proyeksi garis L ini juga L di sini. Demikian pula P ini. Ini P-nya, proyeksinya di sini mana dia? Ya, P-nya sama aja dengan V ini. Panjangnya, arahnya juga sama. Jadi kecepatan di titik ini, kecepatan melingkarnya di titik yang sekarang yang ditunjuk, itu sama dengan kecepatan menggetar di pusat lingkaran. Nah, begitu. Kalau dia sudah bergerak selama T sehingga menempuh sudut theta selama T, maka arahnya sudah berubah, maka kecepatannya berubah, maka nilai kecepatan getarnya juga berubah. Kecepatan menggetarnya juga dia berubah lagi. Jadi kecepatan menggetarnya sekarang, atau kita tulis pakai warna merah, kecepatan menggetarnya sekarang mana? Ya proyeksi dari kecepatan melingkar atau kelajuan kecepatan linearnya. Ini proyeksinya sama dengan video sebelumnya. Kalau ada garis miring, proyeksinya mana? Ya ibarat apa? Kalau pelajaran vektor, ibarat menguraikan vektor. Ya. Kalau ini panjang 10 pada video sebelumnya, kalau ini 37 derajat, tentu ini jadi 6. Seperti itu. Jadi panjang ini kalau ini 10, sudut ini kalau 37 derajat, maka ini tidak 10 lagi, lebih kecil, tidak utuh semuanya. Maka nilai P di bawah tidak sama dengan nilai P di atas, berubah. Nilainya berubah. Menggetar. Jadi kecepatan kelajuan menggetarnya berubah nilainya. Sementara untuk gerak melingkar, kelajuannya tetap. Kelajuan melingkarnya tetap, kalau kelajuan menggetarnya berubah. Nah, sekarang berapa nilai PY ini? Maka dapat kita cari nilai PY itu dengan cara sebagai berikut. Kalau ini theta, maka sudut ini theta. Atau dengan angka-angka yang lebih mudah, kalau ini 30 derajat, ini 30 derajat. Kalau ini 30 derajat karena garis ini 90, maka ini 60. Kalau ini 30, tentu ini 60. Kalau ini 60, tentu ini 30. Arti kalau di bawah theta berarti yang di atas ini yang theta. Ya ini dihapus saja lagi. Biar tidak ramai betul gambar kita. Ya. Jadi dari proyeksi PY, dari proyeksi P ke diameter lingkaran dapat PY. Nilai PY sama aja dengan nilai yang di sini. Nah, ini PY juga panjangnya. PY juga sama panjangnya. Berarti PY ini posisinya di samping theta. Kalau di samping berarti cos. Kalau ini P,
maka kalau ini P, maka P sebagai miring, maka P cos theta. Jadi dapat kita tulis P itu sama dengan P cos theta. Jadi dengan gampang bisa kita tulis kecepatan theta itu PI sama dengan P cos theta. P itu boleh diganti dengan omega kali R. R-nya itu merupakan simpangan getar kemarin A, omega kali A. Cos theta boleh diganti omega kali T. Ini omega ya. Omega kali T. Maka PI sama dengan omega kali A cos omega T. Ada juga yang orang menulis A omega cos omega T. Tidak masalah, sama saja. Itu PI. Maka PI omega boleh diganti dengan 2 pi per T, atau sama dengan pada video sebelumnya 2 pi kali fase boleh diganti dengan apapun. Omega boleh diganti dengan 2 pi per T, jadi cukup begini aja. Atau PI kita tulis sama dengan A omega cos 2 pi per T kali T, boleh. Atau diganti juga dengan 2 pi per T, boleh. Itu PI. Jadi sudah selesai, kecepatan getaran sudah kita dapatkan. Kemudian untuk lebih jelasnya makna dari kecepatan getaran ini, makna fisiknya, kita bahas contoh soal. Soalnya dapat dicatat nanti, dibacakan aja terlebih dahulu ya. Sebuah partikel bergerak harmonis dengan amplitudo 4 cm dan periode 2 sekon. Tentukan kecepatan getar partikel tersebut saat yang A 1/6 sekon, B 1/2 sekon atau setengah sekon, yang C 5/6 sekon, D 1 sekon, E 7/6 sekon. Sebetulnya makin banyak contoh soal ini makin bagus, tapi cukup sampai E saja, terlalu panjang. Jadi kita bahas saja soalnya bersama-sama. Diketahui tadi amplitudonya 4 cm sama dengan soal di video sebelumnya ya. Periodenya 2 sekon juga sama. Ditanya kecepatan getarnya PI-nya berapa jika saat itu berarti waktunya yang A 1/6 sekon ya, jika yang A 1/6 sekon, yang B setengah sekon, 1/2 sekon, yang C 5/6 sekon, T nya 5/6 sekon, yang D 1 sekon, T nya 1 sekon, yang E 7/6 sekon. Jawab. Yang A PY sama dengan A, PY sama dengan, karena ada periode langsung aja yang pakai periode 2 pi per T periode cos 2 pi per T kali T, maka PY sama dengan A nya 4 cm, 2 pi per T nya 2 sekon, cos 2 pi kali T nya 2 sekon kali waktunya yang A, nomor A ini, A nya di sini ya, PY untuk T nya 1/6 sekon, maka PY sama dengan
cm, 4 cm, 2 dengan 2 habis, 4 V cm per sekon kali cos 2V sekon dengan sekon habis, 2V 360 per 12 30 cos 30 derajat, cos 30 setengah akar 3, maka dapat 2V akar 3 cm per sekon. Yang A nya. Yang B, A omega nya tetap, berarti supaya cepat kita tulis saja BY sama dengan yang ininya tetap 4V ya, 4V cm 2, 4 per 2 nya 4V cm per sekon, cosnya aja yang berbeda. Ini kalau setengah cos 2V per 2 sekon, 2V per 2 sekon kali T nya setengah sekon, T nya 1 per 2 sekon, berarti sekonnya di atas ya, sekon dengan sekon habis, 2 per 2 nya 2 di bawah, jadi 360 bagi 4, 90, cos 90 0, berarti PY nya 0 cm per sekon, boleh pakai satuan juga. Nomor B. Nomor C, PY nya ininya tetap tadi 4V cm per sekon, A omega nya A nya tetap, 2V per TT nya tetap itu juga, cosnya aja yang beda, cos 2V per 2 sekon kali nomor C 5 per 6, 5 per 6 sekon, sekon dengan sekon habis, berarti 2V 360 bagi 12 30, 30 kali 5 150, cos 150 sama saja dengan cos 30 derajat di kuadran K2, 4V cm per sekon, cos nilai cos setengah akar 3 tadi, setengah akar 3 di kuadran kedua, cosnya min, jadi dapatnya min 2V akar 3 cm per sekon ya. Kemudian yang D, PY nya sama dengan 4 V cm per sekon, cos 2V per periodenya 2 sekon kali T nya yang D 1 sekon, 2V sekon dengan sekon habis, 2V per 2V, V itu 180 derajat, cos 180 derajat itu min 1, jadi min 4V cm per sekon. Yang E, PY sama dengan ini tetap 4V cm per sekon, cos 2V per 2 sekon kali 7 per 6 sekon, 7 per 6 sekon, sekon dengan sekon habis, 2V per 12 360 bagi 12, 2V 360 bagi 12 30, 30 kali 7 210, 210 derajat itu sama saja dengan 30 juga di kuadran K3, sama dengan cos 30 derajat di kuadran K3, 4V cm per sekon, cos di kuadran ketiga, cos itu setengah akar 3 di kuadran ketiga min, jadi min setengah akar 3 kali 4V cm per sekon sama dengan min 2V akar 3 cm per sekon. Kira-kira begitu pembahasan soal kita. Dari sini kita dapat menganalisa, supaya lebih mengerti kita analisa soal kita. Mana dia yang 0, mana
per sekon. Supaya lebih jelas kita lihat di sini. Ya. Jadi saat awal, saat T sama dengan 0, benda di titik seimbang ya. Kemudian yang A saat saat 1/6 sekon. Saat 1/6 sekon tadi dapatkan sudutnya 30 derajat. Nah, jadi saat dia sudah bergerak 1/6 sekon, T-nya 1/6 sekon, sudut tempuhnya ini 30 derajat. Maka nilai P ini A omega. A omega itu yang nilainya tadi, A omega itu yang nilainya 4 V cm per sekon. A omega itu ini yang nilainya 4 V cm per sekon. V ini nilainya 4 V cm per sekon. Saat sudut ini 30 derajat, maka ini tetap 4 V panjangnya. V nya 4 V cm per sekon. Maka nilai P nya mana dia? Ini dia. Maka kalau sudut ini 30 derajat, maka panjang ini PY nya di sini. Ini yang nilainya PY nya yang sama dengan 2V akar 3. Ini yang 2V akar 3 cm per sekon. Kemudian yang A, yang B saat setengah sekon. Ini yang A, ini dia. Yang B saat setengah sekon, T-nya sama dengan 0. Sebetulnya gampang sekali. Ini tidak perlu dicari sebetulnya. Saat setengah sekon itu periodenya tadi 2 sekon. Setengah sekon berarti seperempat getaran baru. Berarti dia di titik tertinggi ini. Di sini. Maka P-nya ini dia, nilai P-nya. P-nya datar. P-nya 4 V cm per sekon tetap. Maka nilai PY-nya nggak ada. Nilai P-nya datar, nilai PY-nya nggak ada. Ya. Dan ada proyeksinya ke sumbu Y, maka PY-nya 0. Jadi dapat disimpulkan di simpangan terbesar itu kecepatan getarnya 0. Dapat ditegaskan lagi, kenapa 0? Ya dia di simpangan terbesar. Dia berhenti dulu, dia mau turun lagi. Jadi sebelum bergerak berbalik arah, dia harus berhenti ya. PY-nya 0. Jadi nilai kelajuan melingkarnya atau nilai kecepatan melingkarnya atau laju melingkarnya tetap 4 V cm per sekon. 4 V cm per sekon. Yang berubah itu kelajuan menggetarnya, nilai kelajuan menggetarnya. Nilai kelajuan menggetar berubah, arah kelajuannya juga berubah nantinya. Bisa berubah. Jadi kalau di sini kelajuan menggetarnya 2 V akar 3 cm per sekon, di sini kelajuan menggetarnya itu 0. Kemudian yang C itu sudutnya 30 derajat di kuadran K2 tadi. Kalau di kuadran K2 tentu dia di sini. Ini dia. 30 derajat di kuadran K2. Dia posisi melingkarnya, proyeksi dari yang diproyeksikan itu ini. Melingkarnya ini tetap, kelajuan melingkarnya tetap. Kelajuan linearnya tetap. V-nya 4 V cm per sekon. Yang berubah kelajuan menggetarnya. Nah, arahnya sudah berubah, sekarang ke bawah arah kelajuannya. Ini miring kanan kiri bawah, maka proyeksinya ke bawah. PY-nya. Ya. PY-nya ke bawah. Makanya yang C itu min 2 V akar 3 cm per sekon arahnya ke bawah. Kalau ini arahnya ke atas 2 akar 3 cm per sekon. Barangkali demikian bisa dipahami untuk berikutnya ya. Ini min. Kenapa min juga? Ini di kuadran 30 derajat di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga ini dia. Kalau ini 30 derajat ya. Ini 30 derajat. Mana dia yang P-nya? V-nya tetap. Laju melingkarnya tetap. Kecepatannya berubah karena arah kecepatan melingkarnya berubah. Lajunya tetap. Nah ini yang PY-nya, ini P, ini PY-nya. Arah kenapa min? Ya, kenyataannya arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah. Maka saat ini setengah sekon, 1 sekon, 3/2 sekon,
sekon, 1 sekon, 1 tambah setengah ya 3/2 sekon. 3/2 sekon nanti di bawah ini simpangan terbesar pasti PY-nya 0 lagi. PY-nya 0 lagi di sini. Kalau diambil nanti saat 2 sekon sudah 1 kali bergetar, dia pasti PY-nya kebalikan dari min tadi yang saat 1 sekon. Saat 1 sekon di D, yang nomor D. Ini V yang nomor D itu PY-nya ke bawah 1 sekon. Mana dia 1 sekon yang arah kecepatannya ke bawah ini V, maka getarnya ke bawah, V-nya ke bawah, sama dengan V nilainya 4 V cm per sekon. Nanti kalau sampai 1 sekon lagi ke atas dia lagi, maka V-nya tetap 4 meter per sekon. Mudah-mudahan dengan uraian contoh soal ini lebih tegas lagi kita dapat memahami apa itu kecepatan getar bandingkan dengan kelajuan melingkar atau kecepatan melingkarnya. Untuk lebih terukurnya pemahaman konsep tentang kecepatan getar ini, nanti ini bisa diuraikan karena cos itu cos omega T itu nanti bisa diganti dengan akar dari 1 kurang sin kuadrat omega T. Maka turunkan sendiri nanti persamaan ini. Maka soalnya untuk latihan ini bisa dicatat ya. Sebuah partikel bergetar harmonis dengan amplitudo 5 cm dan periode 2 sekon. Tentukan kecepatan getar partikel tersebut saat simpangannya. Yang A 3 cm, yang B 4 cm. Udah bisa ditebak. Saat simpangannya 3 cm, ini benda bergerak melingkar. Saat simpangannya 3 cm dibanding dengan 4 cm, makin ke atas nanti pasti kecepatannya makin kecil. Jadi PY 3 itu jawabannya harus lebih besar. Di saat simpangannya 4 cm itu PY-nya pasti lebih kecil. Kalau simpangannya 5 cm pasti PY-nya 0. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan selamat mencobakan. Kalau tidak bisa nanti bisa dihubungi melalui komentar aja. Kita tutup dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.